Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fazia Nabila, Siti Syara Sagita, Azara Zulfa, Putri Kairani, dan Kinanti Salsabila. Di sini kami akan menjelaskan tentang biopsikologi dari motivasi yang dibagi menjadi 3 poin, yaitu pengertian motivasi, struktur pembentukan motivasi dalam otak, konsep tentang motivasi yang dibagi menjadi 7 poin. Saya, Kinanti Salsabila, akan menjelaskan apa itu motivasi. Motivasi didefinisikan sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Selain itu, motivasi juga dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang indikasikan dengan adanya hasrat dan minat untuk melakukan kegiatan, dorongan dan kebutuhan untuk melakukan kegiatan. Jadi, motivasi tidak selalu tentang, orang yang melakukan hal buruk atau memberikan kita imbalan yang mengecewakan. Motivasi juga mempengaruhi pencapaian kesempurnaan, seperti contohnya itu, dengan adanya acara outbound rafting yang kegiatannya dilakukan di luar ruangan atau di alam terbuka dengan penuh tantangan, dengan adanya tantangan dapat, melatih keberanian, motivasi diri, dan kepercayaan diri. Lalu, ada struktur pembentukan motivasi dalam otak. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada korteks cerebri. Wilayah terbesar dalam otak adalah cerebrum. Di sinilah terdapat pusat-pusat saraf yang mengatur semua kegiatan sensorik dan motorik. Selain itu, hal-hal yang berkaitan dengan proses penalaran, ingatan, dan intelijensia berada pada wilayah otak ini. Cerebrum tersusun dari 2 hemisfer cerebral, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Lalu yang kedua itu ada sistem limbik. Istilah limbik atau limbus berarti batas atau tepi. Hipotalamus dan bagian-bagian talamus disertakan dalam sistem limbik karena memiliki hubungan fungsional yang erat. Hipokampus merupakan area penting yang secara tradisional diklasifikasikan sebagai limbik. Struktur ini membandingkan informasi sensorik dengan apa yang telah otak ekspektasikan mengenai lingkungannya. Lalu yang ketiga itu ada hipotalamus. Hipotalamus berperan penting dalam mengendalikan aktivitas sistem saraf otonom yang melakukan fungsi vegetatif, seperti pengaruh frekuensi jantung, tekanan darah, suhu tubuh, keseimbangan air, selera makan, rasa haus, dan saluran pencernaan dan aktivitas seksual. Selain itu, hipotalamus juga berperan sebagai pusat otak untuk emosi seperti kesenangan, nyeri, kegembiraan. Hipotalamus memproduksi hormon yang mengatur pelepasan atau inhibisi hormon kelenjar hipofisis sehingga mempengaruhi keseluruhan sistem endokrin. Baiklah, saya Putri Cairani Utasuhud akan menjelaskan tentang teori-teori motivasi. Teori-teori motivasi terbagi menjadi beberapa pendekatan utama yang menekankan pada sumber biologis dan motivasi. Yang pertama ada pendekatan evolusi. Motivasi memiliki dasar pada insting untuk mendapatkan sesuatu, keingintahuan, keinginan untuk berkelahi, insting untuk bersosialisasi, dan menonjolkan diri sendiri. Motivasi untuk seks, agresi, prestasi, dan perilaku lain memiliki akar dalam masa lalu evolusi. Yang kedua, teori pengurangan dorongan. Seiring dengan semakin kuatnya dorongan, maka kita termotivasi untuk mengurangi dorongan itu. Tujuan pengurangan dorongan adalah homeostatis, yaitu kecenderungan tubuh untuk mempertahankan keadaan seimbang atau tenang. Yang ketiga, teori penggugahan optimal. Teori penggugahan optimal menekankan pada hukum Yerkes-Dosdon, di mana kinerja menjadi paling baik saat berada dalam kondisi rangsangan sedang, dan bukan terlalu tinggi ataupun rendah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori rasa lapar dan makan. Perilaku yang penting dalam kemampuan kita untuk bertahan hidup dan keberlangsungan spesies adalah makan dan aktivitas seks. Proses motivasional yang mendasari kegiatan makan adalah sebagai berikut. Yang pertama, set point assumption. Kebanyakan orang mengatribusikan rasa lapar atau motivasi untuk makan pada adanya defisit energi
dan melihat makan sebagai cara sumber energi tubuh dikembalikan ke tingkat optimalnya, yang artinya ke energi set point. Setelah makan, sumber energi seseorang diasumsikan mendekati set point-nya dan menurun setelah tubuh menggunakan energi untuk memberikan bahan bakar pada proses-proses fisiologis. Ketika tingkat sumber energi tubuh turun cukup jauh di bawah set point, maka seseorang menjadi termotivasi oleh rasa lapar untuk makan besar lagi. Menurut set point assumption, makan besar itu berjalan terus sampai tingkat energi kembali ke set point-nya dan merasa kenyang atau tidak lapar lagi. Yang kedua, teori set point glukostatika dan lipostatik tentang rasa lapar dan makan. Teori glukostatika adalah ide menjadi lapar ketika kadar glukosa darah turun secara signifikan ke bawah set point-nya dan merasa kenyang ketika makan itu mengembangkan kadar glukosa darah ke set point-nya. Sedangkan lipostatik adalah setiap orang memiliki set point untuk lemak tubuh, dan deviasi dari set point ini menghasilkan penyesuaian kompensatorik pada tingkat makan yang mengembalikan kadar lemak tubuh pada set point. Yang ketiga, permasalahan yang terkait dengan teori-teori set point tentang rasa lapar dan makan. Teori set point tentang rasa lapar dan makan tidak konsisten dengan ukuran-ukuran evolusioner seperti yang kita pahami. Prediksi utama teori set point tentang lapar dan makan belum dikonfirmasi, dan teori set point tentang rasa lapar dan makan defisien karena tidak mampu menunjukkan pengaruh faktor-faktor penting seperti rasa belajar dan pengaruh sosial pada rasa lapar dan makan. Yang keempat, perspektif insentif positif. Perspektif insentif positif adalah manusia dan binatang-binatang lain normalnya tidak terdorong untuk makan oleh adanya defisit energi internal, tetapi oleh perasaan senang yang diantipasi dengan makanan, perasaan senang yang diantipasi untuk sebuah perilaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menentukan apa, kapan, dan berapa banyak kita makan. Yang pertama adalah faktor-faktor yang menentukan apa yang kita makan. Rasa tertentu memiliki nilai insentif positif yang tinggi. Sebagai contoh, kebanyakan orang memiliki kegemasan terhadap rasa manis, berlemak, dan asin. Pola tipikal spesies preferensi rasa pada manusia bersifat adaptif, karena dalam rasa manis dan berlemak biasanya merupakan ciri makanan-makanan tinggi energi yang kaya vitamin dan mineral, dan rasa asin merupakan ciri makanan kaya sodium. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kapan kita makan. Jumlah waktu makan besar manusia setiap hari dipengaruhi oleh norma-norma kultural, jadwal kerja, rutinitas keluarga, preferensi pribadi, kekayaan, dan berbagai faktor lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kapan kita makan. Rasa lapar sebelum waktu makan, pengondisian Pavlovian untuk rasa lapar. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi seberapa banyak kita makan. Sinyal kenyang, some eating atau makan pura-pura. Appetizer, efek dan rasa kenyang. Besarnya porsi makanan dan rasa kenyang, pengaruh sosial dan rasa kenyang spesifik sensorik. Penelitian fisiologis tentang rasa lapar dan kenyang. Yang pertama, peranan glukosa darah terhadap rasa lapar dan kenyang. 3 senyawa kimia yang terpenting dalam rasa lapar, makan, dan rasa puas, yaitu perasaan kenyang dan tidak ingin makan lagi, yaitu glukosa atau gula darah, hormon insulin, leptin. Yang kedua, proses-proses otak tentang rasa lapar, hipotalamik dan pusat kenyang. Pada 1950-an, eksperimen-eksperimen pada tikus tampak menunjukkan bahwa perilaku makanan dikontrol oleh dua daerah yang berbeda di hipotalamus, yaitu rasa kenyang oleh ventromedial hipotalamus dan makan oleh lateral hipotalamus. Yang ketiga, peran traktus gastrointestinal dalam rasa kenyang. Lapar adalah perasaan kontraksi yang disebabkan oleh perut kosong, sementara kenyang adalah perasaan distensi perut atau perut kembung. Yang keempat, peptida lapar dan kenyang. Makanan yang dicerna berinteraksi dengan reseptor-reseptor dalam traktus gastrointestinal dan menyebabkan traktus itu melepaskan peptida ke aliran darah. Yang kelima, serotonin dan rasa kenyang. Neurotransmitter onaminergik serotonin tampaknya berperan dalam rasa kenyang. Saya Faziana Bella akan membahas konsep tentang motivasi pada poin kelima dan poin keenam. Pertama, saya akan membahas poin kelima, yaitu pengaturan berat badan atau set points versus settling points. Asumsi-asumsi set points tentang berat badan dan makan. Ada 3 pembuktian yang menantang aspek-aspek fundamental dari banyak teori set point tentang pengaturan berat badan.
Yang pertama, variabilitas berat badan. Yang kedua, pengaturan berat badan melalui perubahan efisiensi penggunaan energi. Yang ketiga, set point dan settling points dalam pengontrolan berat badan. Selanjutnya membahas obesitas manusia. Pengertian obesitas yaitu suatu gangguan yang melibatkan lemak tubuh berlebihan yang meningkatkan risiko masalah kesehatan. Obesitas seringkali terjadi karena kalori yang masuk lebih banyak daripada kalori yang dibakar melalui olahraga dan kegiatan normal sehari-hari. Faktor hereditas, metabolisme basal, set points, dan sel-sel lemak adalah faktor biologis yang terlibat dalam obesitas. Hingga belum lama ini, komponen genetika yang kuat dalam obesitas kurang diperhatikan dalam menjelaskan fenomena ini. Kejadian obesitas meningkat secara dramatis mulai pada akhir abad ke-20, menunjukkan pentingnya faktor lingkungan dan obesitas. Berikut beberapa cara penanganan pada obesitas. Yang pertama dengan leptin dan pengaturan lemak tubuh. Lemak bukan sekadar gudang energi yang pasif, lemak juga secara aktif melepaskan hormon peptida yang disebut leptin. Leptin berfungsi sebagai treatment atau penanganan untuk obesitas manusia. Leptin, insulin, dan sistem melanokortin kuat. Penemuan bahwa leptin dan insulin adalah sinyal-sinyal yang memberikan informasi ke otak tentang kadar lemak dalam darah menjadi sarana untuk menemukan sirkuit-sirkuit neural yang berpartisipasi dalam pengaturan lemak. Reseptor-reseptor untuk hormon-hormon peptida berlokasi di berbagai bagian sistem saraf, tetapi kebanyakan terdapat di hipotalamus, khususnya di salah satu daerah hipotalamus yang disebut arcuate nucleus atau nucleus arcuate. Melihat lebih dekat distribusi reseptor-reseptor leptin dan insulin di nucleus arcuate menunjukkan bahwa reseptor-reseptor ini tidak terdistribusi secara acak di nucleus. Mereka berlokasi di dua golongan neuron, yaitu neuron-neuron yang melepaskan neuropeptida dan neuron-neuron yang melepaskan melanokortin. Penanganan yang kedua yaitu dengan menggunakan obat-obatan serotogenik. Menurut Halford dan Blandel tahun 2000, agonis-agonis serotonin telah ditunjukkan mengurangi konsumsi makanan baik pada manusia maupun subjek-subjek non-manusia. Mereka memiliki potensi yang cukup besar dalam penanganan obesitas. Agonis-agonis serotonin tampaknya bekerja melalui mekanisme yang berbeda dengan leptin dan insulin, yang menghasilkan sinyal-sinyal kenyang jangka panjang berdasarkan simpanan lemak. Agonis-agonis serotonin tampaknya meningkatkan sinyal-sinyal kenyang jangka pendek yang terkait dengan konsumsi makan besar. Agonis-agonis serotonin telah ditemukan di berbagai studi terhadap pasien-pasien obesitas. Oleh karena profil efek yang sangat positif dan karena tingkat keparahan masalah obesitas, maka agonis-agonis serotonin yaitu fenfluramin dan dexfenfluramin digunakan untuk keperluan klinis. Akan tetapi, obat-obat itu kemudian ditarik dari pasar karena pemakaian kronisnya ditemukan berhubungan dengan penyakit jantung pada sejumlah kecil. Saat ini pencarian difokuskan pada obat-obatan badan serotogenik yang tidak memiliki efek samping berbahaya. Selanjutnya, saya Siti Syara Sagita akan membahas materi mengenai anoreksia nervosa dan juga bulimia nervosa. Yang pertama ada anoreksia nervosa, yaitu gangguan makan karena adanya keinginan yang keras untuk mendapatkan tubuh yang kurus dengan cara melaparkan diri. Anoreksia merupakan gangguan makan yang disebabkan oleh gangguan psikologis di mana penderitanya mengontrol asupan kalori secara ekstrim, membatasi makan, dan amat terobsesi dengan berat badan. Penderita anoreksia kemungkinan juga melakukan olahraga secara ekstrim untuk mengurangi berat badan. Sebelum membahas perihal tanda dan gejala fisik, ada baiknya untuk mengetahui faktor risiko anoreksia. Berikut adalah faktor risiko anoreksia. Yang pertama yaitu ada faktor sosial, yang seringkali menjadi faktor yang paling bertanggung jawab adalah model kecantikannya bertubuh kurus. Lalu yang kedua ada faktor psikologis yaitu antara lain meliputi motivasi untuk mendapatkan perhatian, keinginan akan kepribadian, penyangkalan seksualitas, dan sebagai cara menghadapi orang tua yang terlalu mengontrol. Lalu yang ketiga ada faktor fisiologis antara lain adalah hipotalamus yang dengan berbagai cara menjadi sesuatu yang abnormal ketika seseorang remaja menjadi penderita anoreksia. Namun demikian, sebenarnya hingga saat ini penyebab pasti anoreksia nervosa masih belum dapat dipastikan. Lalu yang kedua ada bulimia nervosa, yaitu gangguan makan di mana individu secara konsisten menjalani pola makan berlebihan dan kemudian memuntahkannya kembali.
Penderita bulimia terus makan dalam jumlah yang banyak dan kemudian mengeluarkannya dengan cara memuntahkannya atau juga dengan menggunakan obat pencahar. Selain makan berlebih, penderita bulimia juga cenderung diet sangat ketat dan juga olahraga yang berlebihan. Penderita anoreksia dapat mengendalikan diri dalam hal makanan, sementara penderita bulimia tidak. Kebanyakan penyebab anoreksia juga menyebabkan bulimia. Akibat bulimia yaitu yang pertama ada pembengkakan kelenjar ludah di pipi, lalu yang kedua ada jaringan parut di buku jari tangan yang digunakan untuk merangsang muntah, lalu yang ketiga ada juga pengikisan email gigi akibat bulimia yang sering muntah dan mengeluarkan asam lambung. Lalu ada juga penanganan untuk penderita anoreksia dan bulimia, yaitu apabila Anda mengetahui seorang penderita anoreksia, pertama-tama berilah dorongan kepada mereka untuk mengatur pola makan dengan benar dan beritahukan bahaya dari anoreksia. Namun apabila usaha Anda belum berhasil juga, Anda bisa membawa orang tersebut ke dokter atau konsultan kesehatan karena mereka dapat membantu penderita anoreksia mengurangi penyakit. Jadi kesimpulan dari hasil materi kita itu adalah motivasi merupakan sebuah langkah awal dari dalam diri manusia dalam melakukan sesuatu. Motivasi sangat berpengaruh pada hasil yang didapatkan dari sesuatu yang kita kerjakan. Dengan dilandasi motivasi yang baik, hal yang kita kerjakan pun akan menghasilkan hal yang memuaskan pula. Manusia memiliki berbagai motivasi, antara lain motivasi biologis. Motivasi-motivasi ini memiliki pengaruh tersendiri terhadap sesuatu dan setiap manusia memiliki motivasi-motivasi ini di dalam dirinya.